Anak sempian tuh bisa dianon sempian gitu, jangan. Penyebabnya apa? Sudah saya pada enak kulik orang. Saya datang mama apa kumpul anaknya saya di sana. Saya anak tenang di sana. Dan di PAL 3 depan pom bensin. Seorang ibu yang tega menghabisi nyawa anaknya lalu duduk di pinggir jalan sempat menggegerkan warga di Jalan Sudirman, kilometer 3, Sampit, Kalimantan Tengah. Dalam video yang kami terpaksa samarkan, sang ibu duduk sambil memangku sang anak. Namun kondisi sang anak sudah tidak bernyawa. Sang anak mengalami luka serius di kepala. Bisa dianon sempian gitu, jangan. Upaya sejumlah warga di lokasi untuk memisahkan keduanya sia-sia karena sang ibu terus memeluk sang anak sambil berteriak agar warga menjauh. Di sana. Saya anak tenang di sana. Sang ibu dan anaknya baru dapat dipisahkan setelah polisi tiba di lokasi. Si ibu kita bawa ke kantor untuk kita pemeriksaan, termasuk dengan saksi-saksi yang lain. Memang mengarah ke si ibu semua untuk tindakan itu dilakukan oleh siapa, mengarah pada si ibu semua. Kemudian waktu kita tanya memang yang bersangkutan bahasanya ngelindur mungkin, jadi masih sedikit kurang nyambung. Jadi kami menduga pelaku ini ada gangguan kejiwaan, tapi masih dugaan. Sehari-hari, pelaku diketahui hanya tinggal berdua dengan anaknya. Sementara sang suami yang bekerja sebagai buruh kerap bertugas keluar kota. Pelaku memang dikenal sangat pendiam dan jarang berinteraksi dengan tetangga. Kayaknya ada sering ditambahi lah gitu nah, diobatin. Entah itu gangguan kah apa nggak tahu juga. Kalau ditegur juga nggak bisa ngelawan, tapi akhir-akhir ini kayaknya kalau ditegur tuh bisa menyahut kata orang sini tuh nah. Dulu tuh paling dia bisa aja senyum, tawa gitu aja. Peristiwa anak dibunuh sang ibu di Sampit, Kalimantan Tengah bukanlah satu-satunya kasus yang terjadi. Berikut beberapa kasus ibu bunuh sang buah hati yang terjadi di wilayah lain. Kasus ibu bunuh anak kandung juga terjadi di Jember, Jawa Timur. Nyawa dua orang anak kandungnya yang berumur 7 tahun dan berumur 8 bulan dihabisi oleh sang ibu. Peristiwa ini diketahui ketika sang suami pulang dari berjualan. Sementara satu anak mereka yang berusia 6 tahun dalam kondisi selamat. Diduga, sang ibu tega menghabisi nyawa kedua anaknya karena memiliki riwayat gangguan jiwa. Setelah menghabisi nyawa keduanya, pelaku pun bunuh diri. Keterangan dari sang suami bahwa sejak tahun 18 sang istri mengalami depresi, halusinasi, kadang mendapatkan bisikan-bisikan yang tidak jelas, maksudnya bisikan yang tanpa wujud, seperti bisikan-bisikan goib gitu ya. Keluarga korban menyebut telah menerima kematian ibu dan dua anak ini sebagai musibah. Keluarga juga menolak otopsi atas ketiganya dan segera melakukan pemakaman. Atas peristiwa ini, Dinas Sosial Kabupaten Jember dan Dinas Kesehatan tengah melakukan pendampingan terhadap satu anak yang selamat. Anak berusia 8 tahun itu diduga mengetahui peristiwa naas itu secara langsung. Kasus serupa juga menimpa anak berumur 6 tahun bernama Najwa Nur Kamilah. Nyawanya dihabisi sang ibu. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh kakak korban yang mendengar kegaduhan dari dalam kamar. Kondisi kamar tempat korban dan sang ibu tidur tidak dapat dibuka karena terkunci dari dalam. Namun sayang, saat pintu kamar didobrak, kondisi Najwa sudah tidak bernyawa, sedangkan sang ibu diduga mencoba untuk bunuh diri dengan melukai leher dan tangan. Dengar seperti orang ngorok itu, langsung dipanggil, maksudnya mau dibuka pintunya, tapi gak bisa, dikunci sama ibu dari dalam. Terus didobrak ya? Terus didobrak berdua ya, sama bapak. Terus waktu itu kondisinya? Adik itu sudah mengenaskan. Kalau ibu?
Ibu masih bergerak, masih bisa nafas. Tapi luka juga. Iya. Dengan penjagaan ketat dari polisi, pelaku menjalani pemeriksaan. Ibu korban disebut telah mengalami depresi selama 1 tahun terakhir. Disinyalir ibu ini mengalami depresi, sehingga tindakan-tindakannya memang di luar nalar. Sehingga terkali peristiwa ini memang dampak dari kondisi kejiwaan yang tidak stabil. Dari hasil pemeriksaan rumah sakit, pelaku menderita gangguan mental Munchausen Syndrome by proxy, di mana penderita memanfaatkan relasi kuasa yang salah satunya pada anak. Penderita mengklaim anaknya sakit dan mengelabuhi gejala yang ditimbulkan dengan tujuan mendapatkan perhatian atau simpati pihak lain. Kondisi ini bisa membuat ibu tiba-tiba ingin melindungi anaknya secara berlebihan.